Oke, kembali lagi dengan saya di kelas geografi. Manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk kemajuan suatu negara. Tingkat kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu yang pertama tingkat pendidikan, kemudian kesehatan, dan standar hidup layak. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang sumber daya manusia benua Asia dan benua-benua yang lainnya, yang meliputi benua Asia itu sendiri, kemudian benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia. Oke, untuk penjelasannya mari kita simak video berikut ini. Sumber daya manusia benua Asia meliputi jumlah, sebaran, dan komposisi, pertumbuhan, kualitas penduduk, dan keragaman etnik. Yang pertama, jumlah, sebaran, dan komposisi. Jumlah penduduk Asia tahun 2017 sekitar 4,5 miliar jiwa dengan kepadatan penduduk 145 per kilometer persegi. Kemudian, negara dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Singapura, sekitar 7.049 orang per kilometer persegi. Dan kepadatan penduduk terendah yaitu Mongolia, 2 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, untuk komposisi penduduk, usia rata-rata sekitar 30,7 tahun, jumlah usia produktif 67%, dan jenis kelamin 52% pria dan 48% wanita. Selanjutnya, untuk pertumbuhan, tingkat pertumbuhan penduduk Asia sekitar 1,5%. Pertumbuhan penduduk Asia Selatan 2 kali lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Asia Timur. Selanjutnya, kualitas penduduk Asia. Kualitas penduduk dapat ditentukan melalui nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Nilai IPM dihitung berdasarkan 3 indikator, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Berdasarkan data IPM 2019, negara di Asia yang masuk dalam 50 besar yaitu Hong Kong, Singapura, Jepang, Israel, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Brunei Darussalam, dan Bahrain. Selanjutnya, keragaman etnik. Etnik yang ada di Asia meliputi yang pertama Mongoloid, meliputi negara Tiongkok, Jepang, Mongolia, dan Korea. Kemudian Melayu, yaitu Indonesia, Filipina, dan wilayah Malaka. Selanjutnya ada Dravida, India, Sri Lanka, Bangladesh, dan Pakistan, serta Kaukasoid, meliputi wilayah Arab. Selanjutnya, sumber daya manusia benua Amerika yang meliputi jumlah, sebaran, dan komposisi, pertumbuhan, kualitas penduduk, dan keragaman etnik. Yang pertama, jumlah, sebaran, dan komposisi. Jumlah penduduk Amerika tahun 2017 sebesar 1 miliar jiwa dengan kepadatan penduduk Amerika Utara 19 orang per kilometer persegi dan Amerika Selatan 32 orang per kilometer persegi. Kemudian, kepadatan penduduk tertinggi yaitu negara Barbados 628 orang per kilometer persegi dan terendahnya adalah Suriname dan Kanada 3 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, untuk komposisi penduduknya, usia rata-rata Amerika Utara 38 tahun dan Amerika Selatan 29 tahun. Jumlah usia produktif 66%, jenis kelamin 49% pria dan 51% wanita. Oke, selanjutnya pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan penduduk Amerika Utara sekitar 0,8% per tahun dan Amerika Selatan 1% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Amerika Utara lebih rendah dibandingkan dengan Amerika Selatan. Oke, selanjutnya kualitas penduduk. Kualitas penduduk dapat ditentukan melalui nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Nilai IPM dihitung berdasarkan 3 indikator, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Berdasarkan data IPM 2019, negara di Amerika yang masuk dalam 50 besar yaitu Kanada, Amerika Serikat, Chili, dan Argentina. Yang terakhir, keragaman etnik benua Amerika. Penduduk asli Amerika yaitu orang Eskimo dan Indian.
Suku bangsa lainnya meliputi suku bangsa Eropa, suku bangsa Afrika, suku bangsa Mestizo, dan suku bangsa asal Asia. Selanjutnya, sumber daya manusia benua Eropa yang meliputi jumlah, sebaran dan komposisi, pertumbuhan, kualitas penduduk, dan keragaman etnik. Yang pertama, jumlah, sebaran, dan komposisi. Jumlah penduduk Eropa tahun 2017 sebesar 742 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 34 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, kepadatan penduduk tertinggi yaitu negara Monaco, 16.477 orang per kilometer persegi, dan terendahnya adalah Islandia, 3 orang per kilometer persegi. Untuk komposisi penduduknya, usia rata-rata 40 tahun, jumlah usia produktif 68%, jenis kelamin 52%-nya pria dan 48% wanita. Oke, selanjutnya untuk pertumbuhannya, tingkat pertumbuhan penduduk Eropa sekitar 0,3% per tahun. Diperkirakan tahun 2050, jumlah penduduk Eropa mengalami penurunan sebesar 15%. Kemudian, kualitas penduduk Eropa, kualitas penduduk dapat ditentukan melalui nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Nilai IPM dihitung berdasarkan 3 indikator, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Berdasarkan data IPM 2019, negara di Eropa memiliki nilai IPM yang sangat tinggi. Negara yang masuk ke dalam 10 besar nilai IPM tertinggi di dunia yaitu Norwegia, Swiss, Irlandia, Jerman, Islandia, Swedia, dan Belanda. Yang terakhir, keragaman etnik. Etnik yang ada di Eropa antara lain yang pertama, Nordik atau Germania, meliputi negara Jerman, Belanda, Inggris, Denmark, dan wilayah Skandinavia. Kemudian etnik Slavia meliputi Rusia, Polandia, Ceko, dan Slovakia. Selanjutnya ada Mediterania meliputi Prancis, Spanyol, Portugis, dan Italia. Dan yang terakhir suku bangsa lainnya yaitu Turki dan Mongolia. Sumber daya manusia benua Afrika yang meliputi jumlah, sebaran, dan komposisi, pertumbuhan, kualitas penduduk, dan keragaman etnik. Yang pertama, jumlah, sebaran, dan komposisi. Jumlah penduduk Afrika tahun 2017 sekitar 1,2 miliar jiwa dengan kepadatan penduduk 42 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, kepadatan penduduk tertinggi yaitu Mauritius, 645 orang per kilometer persegi, dan terendahnya adalah Namibia, 2 orang per kilometer persegi. Selanjutnya untuk komposisi penduduknya, usia rata-rata 19 tahun, jumlah usia produktif 56%, dan jenis kelaminnya 50% pria dan 50% wanita. Pertumbuhan penduduk Afrika merupakan benua yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi di antara benua-benua lain di dunia, yaitu sekitar 2,5% per tahun. Selanjutnya untuk kualitas penduduk. Kualitas penduduk dapat ditentukan melalui nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Nilai IPM dihitung berdasarkan 3 indikator, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Berdasarkan data IPM 2019, sebagian besar negara di benua Afrika memiliki nilai IPM yang rendah. Negara yang masuk ke dalam 100 besar adalah Mauritius, Aljazair, dan Tunisia. Yang terakhir, keragaman etnik. Etnik yang ada di Afrika antara lain Negroid, penduduk asli bangsa Eropa, yaitu etnik yang berkulit hitam dan rambut keriting. Kemudian ada etnik Kaukasoid dan Hamid. Suku ini dibedakan menjadi 3, yaitu Hamid, Semit, dan Eropa. Hamid meliputi bangsa Berber, bangsa Mesir, dan bangsa Tuareg. Semit meliputi bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Eropa meliputi Jerman, Belanda, Belgia, Inggris, Italia, dan Spanyol, serta etnik Pygmy Hottentot meliputi Pygmy pedalaman Kongo, memiliki badan yang berukuran kecil, dan Hottentot Afrika Barat Daya. Sumber daya manusia benua Australia meliputi jumlah, sebaran, dan komposisi, pertumbuhan, kualitas penduduk, dan keragaman etnik. Yang pertama, jumlah, sebaran, dan komposisi. Jumlah penduduk Australia tahun 2017 sekitar 40 juta jiwa
dengan kepadatan penduduk 4 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, untuk kepadatan penduduk masing-masing negara, Selandia Baru 15 orang per kilometer persegi dan Australia 4 orang per kilometer persegi. Untuk komposisi penduduknya, usia rata-rata 33 tahun, jumlah usia produktif 66%, dan jenis kelamin 50% pria dan 50% lagi wanita. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk Australia sekitar 1,4% per tahun. Untuk kualitas penduduknya, kualitas penduduk dapat ditentukan melalui nilai IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Nilai IPM dihitung berdasarkan 3 indikator, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Berdasarkan data IPM 2019, Australia berada di peringkat ke-6, sedangkan Selandia Baru berada di peringkat 4. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara tersebut memiliki kualitas penduduk yang sangat tinggi. Yang terakhir, keragaman etnik. Suku bangsa asli Australia adalah suku Aborigin, sedangkan suku terbesarnya adalah keturunan dari bangsa Eropa. Oke, berikut kami sajikan data nilai IPM negara-negara di dunia tahun 2019 berdasarkan dari UNDP. Oke, sampai di sini materi tentang sumber daya manusia benua Asia dan benua yang lainnya. Sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya.